Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang baik ini Allah berkenan memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya melaksanakan aktivitas yang baik. Dan wujud aktivitas baik kita di pagi hari ini, kita diperkenankan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan bahkan berbagai kebaikan telah kita laksanakan, dan detik ini kita melanjutkan kebaikan yaitu ta'lim. Mudah-mudahan berbagai kebaikan itu diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan baik berikutnya sehingga kita selalu dalam keadaan melaksanakan kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita awali kajian pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, dan kita masih berada di bab berkaitan mujahadah atau bersungguh-sungguh. Kita masuk ke hadis berikutnya untuk pagi hari ini. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, ghaba an ammi Anas bin Nadhr, pamanku ghaba itu tidak hadir. Ghaba gaib beda dengan ghaib ya. Ghaib beda. Ghaba ammi Anas bin Nadhr, pamanku yang bernama Anas bin Nadhr absen, absen kalau bahasa kita ya, tidak hadir. Ini yang menyampaikan Anas, kemudian yang juga diceritakan juga Anas, tapi yang diceritakan adalah Anas itu pamannya yang bernama Anas bin Nadhr. An kita di Badrin, absen pada saat perang Badar. Jadi pamannya yang bernama Anas bin Nadhr itu tidak mengikuti pada saat perang Badar. Faqala, beliau menyampaikan, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Wahai Rasulullah, saya telah tidak ikut. Ghibtu an awwali qitalin, saya telah tidak ikut pada saat peperangan pertama, yaitu perang Badar. Pada saat kita qataltal musyrikin, pada saat engkau memerangi orang-orang musyrik. La inillahu ashhadani, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ashhadani, niscaya ia akan menyaksikanku, qitalal musyrikin, memerangi orang-orang musyrik. La yarannallahu, dan niscaya Allah akan melihatnya, ma asna'u, apa yang akan aku lakukan. Falamma kana yaum Uhudin, ketika tiba yaum Uhudin, perang Uhud, berarti perang yang berikutnya, perang yang kedua, yang disebut dengan perang balas dendamnya orang-orang kafir atas kekalahan di perang Badar. Falamma kana yaum Uhudin, pada saat tiba perang Uhud, wal kasyafal muslimun, kemudian orang-orang muslim itu banyak yang tidak mematuhi apa yang telah ditentukan, strategi yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang muslim itu banyak yang tidak taat. Makanya pada saat perang Uhud itu mengalami kekalahan kaum muslimin. Salah satu faktornya, bahkan disebutkan satu-satunya faktor itu karena tidak taat dengan strategi yang memang telah
ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau menyampaikan, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sanaha ula, yakni ashabahu. Ya Allah, sesungguhnya aku a'tadiru ilaika mimma sana, intinya minta ampun. Ya Allah, minta ampun dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat kami. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW itu, ya, ketika tidak taat atau tidak mengikuti apa yang menjadi ketentuan Nabi SAW. Wa adbara ilaika mimma sanaha ula'i, yakni al-musyrikin. Dan kami berlepas diri terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Summa taqaddama, kemudian ia maju, jadi maju. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'ad, kemudian ia menjumpai Sa'ad bin Mu'ad. Di sini ada Sa'ad bin Mu'ad dijumpai oleh sahabat yang namanya Anas bin Nadar. Faqala, ya Sa'ad, wahai Sa'ad bin Mu'ad, al-jannah, saya melihat surga. Jadi dia menyampaikan, saya melihat surga di sana. Inni ajidu rihaha min duni Uhudin, sesungguhnya saya itu mendapatkan baunya surga. Saya mendapatkan baunya surga di balik Uhud ini. Di balik gunung Uhud ini saya mendapatkan baunya surga. Qala Sa'dun, Sa'ad berkata, famastata'tu ya Rasulullah ma san'a. Wahai Rasul, saya ini tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Nadar itu. Ya, artinya yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Nadar luar biasa. Saya tidak bisa menandinginya, saya tidak bisa menyaingi apa yang dilakukannya. Qala Anas, kemudian Anas menyampaikan, ini Anas yang ini adalah Anas yang menceritakan itu, ya, bukan Anas yang berperang, bukan Anas yang dimaksudkan di sini, ya. Ada yang menceritakan, fa wajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bis-saif. Kami mendapatkan lebih daripada 80 sayatan pedang, ya, pada sahabat Anas bin Nadar itu. Al-Qanatan birumhin, dan juga kena anak panah, ya, kena tombak. Awramyatan bisahmin, termasuk juga terkena anak panah. Jadi tombak, panah, pedang itu lebih daripada 80 yang menimpa sahabat Anas bin Nadar. Wa wajadnahu qad qutila, dan kami mendapatkan beliau dalam keadaan sudah terbunuh, sudah meninggal. Wa qad massala bihil musyrikun, dan sungguh orang-orang musyrik itu telah mencabik-cabiknya, sahabat Anas bin Nadar itu. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu, tidak ada yang sampai mengenalnya, ya, tidak ada orang yang mengenal beliau, sampai tidak dikenali beliaunya itu. Saking banyaknya luka yang ada di badannya. Illa ukhtuhu bibananihi, kecuali saudara perempuannya yang mengenalnya. Apa yang dikenal bibananihi, yaitu jari-jari jarinya. Dan mungkin ada tanda khusus di jarinya, itulah yang dikenal bahwa itu adalah Anas bin Nadar. Qala Anas, kemudian sahabat Anas menyampaikan, kunna nura aw nadhunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi asya'ihi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Kami mengira, ya, sahabat Anas menyampaikan, kami mengira bahwa kejadian itulah yang melatar belakangi dan termasuk yang disebutkan oleh ayat Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Bagian atau sebagian dari orang-orang mukmin itu sadaqu ma'ahadullah, membenarkan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menceritakan tentang kesungguhan
kesungguhan yang namanya sahabat Anas bin Nadhr karena keinginannya untuk menepati janjinya yang saat itu absen pada saat perang Badar. Karena absennya mungkin karena ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk ikut, sehingga ia berjanji bahwa kedepannya akan menunaikan, akan mengganti, karena perang Badarnya tidak mengikuti. Karena saat itu setelah itu terjadi perang Uhud, kemudian niat itu diwujudkan oleh sahabat Anas bin Nadhr. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa rahimakumullah, dalam hadis ini ada dua nama Anas yang meriwayatkan hadis Anas bin Malik, sedangkan yang diceritakan adalah sanad Anas bin Nadhr. Jadi di hadis ini Anas bin Malik yang menceritakan hadis itu. Kalau kita lihat ke kisahnya, rupanya beliau juga mengikuti pada saat perang Uhud itu. Yang diceritakan tentang Anas bin Nadhr, bagaimana aktivitas Anas bin Nadhr khususnya pada saat perang Uhud. Anas bin Nadhr sebagai representasi orang beriman dalam menunaikan janjinya. Itu kalau orang beriman sudah berjanji, dia akan tetap berusaha untuk menunaikan janjinya. Sebaliknya, orang yang sering janji tidak memenuhinya, itu namanya bagian dari ciri kemunafikan. Karena di dalam hadis Nabi SAW itu disebutkan salah satu ciri orang munafik itu idza wa'ada akhlafah, kalau berjanji ya ingkar janji itu, ya. Ini yang rawan, yang kampanye itu, yang janjinya banyak itu, ya. Perlu hati-hati. Tapi kalau dia orang beriman, akan tetap menunaikan janji yang sudah disampaikan. Kemudian janji yang dikatakan dengan sejujurnya dan berasal dari hati sanubari biasanya akan benar-benar terwujud di kemudian hari. Saya kira kita semuanya mungkin juga pernah mengalami, ya, baik dalam kehidupan kita termasuk kehidupan sahabat-sahabat kita. Ketika ia menyampaikan sesuatu, walaupun pada saat itu mungkin tidak mampu untuk melakukannya, ya, tapi kemudian terwujud di kemudian hari karena kuatnya keinginan di dalam dirinya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini laptopnya error, kadang kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi janji yang dikatakan dengan sejujurnya, misalnya kita sudah mengatakan sesuatu dan sesuatu itu sudah ada keinginan di dalam diri kita, biasanya akan mudah untuk terwujud. Makanya kalau tadi itu disampaikan misalnya kurban, ya, bulan depan, kalau kita sudah punya keinginan, ada keinginan untuk berkurban, biasanya akan ada upaya untuk mewujudkannya. Ya. Termasuk hal lain, berbeda lagi kalau orang itu sudah tidak ada keinginan. Cirinya orang yang tidak ada keinginan itu adalah bersembunyi di balik alasan. Jadi selama dia tidak punya keinginan, akan selalu cari alasan-alasan. Kalau alasannya banyak, itu cirinya orang tidak punya keinginan. Tapi kalau sudah punya keinginan, alasan itu tidak ada. Satu-satunya adalah mewujudkan keinginan itu. Kan bisa kita lihat, kalau misalnya orang mengatakan sesuatu, biasa kalau ketika tidak bisa mewujudkan, kan alasannya banyak. Ya, alasan itu banyak sekali, tinggal kita cari aja, ya. Tapi kalau sudah ada keinginan, alasan itu akan disingkirkan, ya. Bukan tidak punya rintangan dalam melaksanakan itu, ada rintangan, tapi karena terlalu besar keinginannya, rintangan itu akan dikalahkan. Sama dengan kita bisa hadir untuk sholat subuh, itu kan karena ada keinginan yang kuat. Tapi bagi orang yang tidak mau hadir untuk melaksanakan sholat subuh, itu banyak alasan. Coba tanya itu, pasti punya alasan. Kenapa gak bangun? Kenapa tidak ke masjid tadi? Ini. Anggap alasan itu gak ada misalnya saat ini, besok akan ada alasan yang lain ketika tidak mau hadir. Jadi intinya orang itu kalau sudah tidak ada keinginan untuk melaksanakannya, akan mencari alasan untuk menutupi kelemahannya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak rugi bagi kita untuk punya keinginan jauh-jauh hari, apalagi kita misalnya mau kurban itu ya. Udah kita niatkan sejak awal agar pahala itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sudah berkeinginan untuk kurban dari ya. Saya insya Allah akan kurban. Sudah dicatat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya misalnya umurnya nggak sampai Idul Adha, kita sudah punya catatan niat itu. Sudah ada catatan niat bahwa kita akan melaksanakan kurban itu. Kemudian firasat orang soleh itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Firasat firasat ya. Ya, feeling atau apalah itu ya. Firasat. Kalau itu orang-orang soleh itu biasanya menjadi satu kenyataan. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Nadar tadi itu, ia menyampaikan bahwa saya sudah mencium baunya surga. Nah, itu apa tandanya? Itu sudah tanda-tanda bahwa dia akan gugur di medan tempur di situ. Sudah ada tanda-tanda karena sudah ucapannya semacam itu. Nah, firasat orang soleh itu biasanya benar-benar nyata. Hanya persoalannya kita kan tidak tahu mana ini yang mendapatkan spesial di hadapan Allah, di antara itu kan tidak tahu. Sehingga ucapan-ucapannya kalau itu memang itu orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, orang-orang soleh, insya Allah itu akan benar-benar bisa terwujud apa yang diucapkan itu. Beda dengan ucapan orang-orang apalagi dukun, itu kan bisa dia juga mengucapkan sesuatu di masa depan. Biasanya sesuatu yang mau terjadi kemudian dia mengira-ngira. Seandainya ia benar, itu hanya kebetulan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, impian bisa mengalahkan berbagai tantangan yang menghalanginya. Kalau sudah ada keinginan, ya, insya Allah tantangan itu tidak ada. Sebagaimana tadi disampaikan. Dalam kehidupan kita banyak menyaksikan. Kelihatannya orangnya itu biasa-biasa saja, tapi kenapa dia bisa melakukan banyak hal? Itu karena keinginannya ada. Sebaliknya kelihatannya orang itu kuat secara fisik, ya, bahkan cerdas, tapi tidak mampu berbuat banyak hal. Itu karena keinginan tidak sebagaimana yang pertama tadi, tidak sebagaimana yang pertama. Keinginan itu melampaui kekuatan. Keinginan itu melampaui kekuatan. Kekuatan bisa saja tidak sebagaimana umumnya, tapi punya keinginan yang kuat, ia bisa akan melakukan banyak hal, bahkan di atas orang yang kemampuannya jauh di atasnya. Makanya kita melihat orang itu tidak semata-mata melihat pada fisik. Ya, kekuatan orang tidak semata-mata melihat pada kekuatan fisik, dan juga tidak semata-mata melihat pada kecerdasan semata, tidak. Ya, tapi kita bisa menilai sejauh mana keinginan dia itu. Kalau keinginannya kuat, maka itu akan memungkinkan bisa mewujudkan sesuatu yang di atas kemampuannya dia. Di atas kemampuannya dia. Ya, kita ini kan sebenarnya melakukan sesuatu kan belum optimal loh. Belum optimal kita melakukan sesuatu. Ya. Fisik yang kita miliki ini ya, dengan energi yang kita keluarkan untuk melakukan sesuatu itu belum seimbang, masih belum seimbang. Belum seimbangnya karena itu tergantung pada motivasi, termasuk sugesti. Kita lari, ya mungkin lari kita berapa berapa kilo per jam kira-kira. Ya, itu tidak maksimal. Kalau ingin tahu maksimalnya lari kita, ketika kita dikejar anjing, itu maksimal itu. Misalnya, tapi tidak usah bercita-cita itu. Itu maksimal larinya kita. Ya, biasanya kita mungkin jalan dikit udah pada capek ternyata aja. Coba di belakangnya ada huk gitu. Oh, itu mencolot. Bahkan lompatan kita yang mungkin hanya sekian sentimeter gitu ya, itu tidak maksimal. Coba kalau ada sesuatu yang sangat mengejutkan kita, bisa lompatnya itu jauh lebih daripada yang umumnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sama dengan daya ketika kita mau memberi sesuatu. Memberi sesuatu misalnya mau bersedekah gitu ya. Itu kan kita belum maksimal.
Berbeda dengan ketika bersedekahnya kita karena ada motivasi tertentu, misalnya, ya Allah, saya ingin sembuh dari sakitnya, tak sedekah. Mungkin sedekahnya jauh lebih banyak dibandingkan sedekah harian itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ingin melihat potensi yang sebenarnya dalam kehidupan kita pada saat kita kepepet itu maksimal itu. Tapi tidak usah nunggu kepepet terus. Ya. Sama dengan misalnya Bapak Ibu misalnya bekerja harian. Itu biasanya mulai jam sekian sampai jam sekian. Apa hasil bekerjanya? Mungkin kadang-kala tidak bisa diukur. Pokoknya masuk jam sekian, pulang jam sekian, selesai. Berbeda ketika pekerjaan kita dituntut untuk selesai sehari 2 hari. Misalnya mau ada supervisi atau mau ada penilaian. Itu bisa gak tidur itu dan tidak ngantuk dan produktif. Banyak yang dilakukan ya. Itulah potensi yang sebenarnya ya. Potensi yang jauh melampaui di atas kebiasaan kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti sampai saat ini memang banyak potensi-potensi kita ini yang istilahnya kurang maksimal sehingga kita ini kurang produktif. Inilah kelemahan kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika belum ada tuntutan yang mendesak, kadang-kadang kita ini santai kehidupannya. Kan begitu. Sehingga potensi tidak banyak yang bisa kita kerahkan. Ya, tidak ada pekerjaan ngapain? TikTokan, apa gitu. Akhirnya apa? Energinya untuk apa? Ya untuk itu saja. Padahal seandainya ada tuntutan pekerjaan yang lainnya itu akan jauh lebih bisa bermanfaat kan? Tapi kadang-kadang kita kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Masyaallah muslimin, karena itu perlu ada alternatif yang bisa kita laksanakan dalam keseharian. Di saat waktu kita luang, perlu ada alternatif pekerjaan yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Mungkin di rumah itu misalnya memelihara tanaman atau pelihara biar gak nganggur. Kalau menganggur itu potensi kita tidak keluar itu, termasuk energi kita nganggur itu kalau tidak kita maksimalkan ya. Apalagi yang sudah pensiun harus banyak kegiatan, harus banyak alternatif kegiatan. Kalau enggak TV saja itu misalnya itu ya. Setelah TV-an ngerasa nih, wah ini tambah parah ini ya. Kalau TV saja yang dilihat mesti akan tambah sumpek. Lihat TV itu tambah sumpek. Lihat TikTok tambah sumpek. Kenapa? Karena yang dilihat masalah. Ijazah palsu gak selesai kira-kira begitu. Juga ceritanya itu saja. Tambah sumpek nanti. Makanya harus banyak alternatif yang bisa kita lakukan agar lebih produktif. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang berikutnya masih bab mujahadah. An Abi Mas'ud Uqbah bin Umar. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Umar Al-Ansari Al-Badri. Al-Ansari dari kalangan Ansar, Al-Badri. Al-Badri ini ada dua penafsiran biasanya. Al-Badri itu biasanya disandingkan dengan orang yang mengikuti perang Badar. Ada juga sahabat yang memang keberadaannya di sekitar Badar itu. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai. Lamma nazalat ayatus shadaqah, pada saat turunnya ayat tentang sedekah, kunna nuhamilu ala zuhurina, kami nuhamil itu memanggul di punggung kami, artinya dia bekerja itu lebih giat. Pada saat turunnya perintah sedekah, para sahabat itu bekerjanya jauh lebih giat. Tujuannya apa? Tentunya tujuannya agar bisa bersedekah juga. Faja'a rajulun, ada seorang laki-laki datang, fatasaddaqa bi syai'in katsirin, kemudian ia bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak. Faqalu mura'in, mereka berkata itu riya itu.
Waja'a rajulun akhar, kemudian ada orang laki-laki yang lain, fatasaddaqa bisa'in, dengan bersedekah satu sa'. Artinya sedekahnya sedikit. Kalau yang pertama itu sedekahnya banyak, ini sedekahnya sedikit. Faqalu, kemudian mereka berkata, innallaha laghaniyun an sa'in hada. Allah itu kan maha kaya. Kok sedekahnya cuma segitu? Sedekahnya kok cuma sedikit? Fanazalat, kemudian Allah menurunkan ayat, alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina bis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang yang mencela al-muttawwi'ina minal mu'minina bis sadaqat, orang-orang mukmin yang bersungguh-sungguh bersedekah, walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang mukmin yang bisa bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Fayasquruna minhum, kemudian mereka mencela dengan apa yang mereka lakukan. Sahirallahu minhum, kemudian Allah mencela mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Ini kisahnya, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Ada orang munafik gitu. Jadi orang munafik itu pekerjaannya usil, usilnya ya usil ucapan lah, usil sembarang ya, namanya munafik ya. Ketika ada orang bersedekah banyak, ya katakan itu riya ya. Tapi ketika ada yang bersedekah sedikit, ya mengatakan, wah Allah maha kaya kok sedekahnya dikit. Intinya bagi orang munafik itu gak ada yang benar. Nggak ada yang benar orang itu, ya salah semuanya pokoknya. Makanya salah satu ciri orang munafik itu selalu cari kesalahan, bahkan orang itu harus salah, nggak boleh benar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, kegemaran sahabat dalam merespon perintah Allah, termasuk saat merespon perintah bersedekah. Sahabat ketika turunnya berbagai perintah ini memang salah satu ciri khas para sahabat Nabi SAW. Ketika mendapatkan satu perintah mesti bersungguh-sungguh untuk bisa menunaikan perintah itu, termasuk perintah bersedekah. Apa yang motivasi yang mereka melaksanakan bekerja dengan luar biasa itu, ternyata tujuannya agar dia banyak bersedekah. Jadi motivasi dalam mencari harta agar lebih banyak dapat bersedekah, bukan untuk yang lain-lain. Ini yang juga mungkin juga perlu menjadi motivasi bagi kita. Untuk apa sih kita perlu cari banyak harta, cari banyak rezeki, sampai ke sana kemari, sampai tidak tidur dan lain sebagainya? Motivasi yang perlu ada adalah agar kita ini lebih banyak memberi pada orang lain, agar kita lebih banyak bisa bersedekah, berbagi untuk orang lain. Tidak semata-mata untuk kehidupan kita dan keluarga, tidak semata-mata untuk masa depan kita sendiri, tapi yang perlu jadi motivasi adalah agar kita ini lebih banyak untuk berbagi. Bersedekah sesuai dengan kemampuan, dan pahala yang peroleh juga sesuai dengan kadar kesungguhan masing-masing ya. Yang dinilai itu bukan semata-mata pada jumlah, bukan semata-mata pada kuantitas, tapi berada pada kesungguhan kita dalam bersedekah itu ya. Sama misalnya dengan, saya kembali lagi bab kurban misalnya. Jadi kita ini kan sebenarnya kemampuannya berbeda-beda ya, kemampuannya berbeda-beda, tapi kemudian perlakuannya sama. Misalnya tadi itu ada beberapa opsi ya, misalnya berkurbannya kalau satu orang itu kan 3.500.000 gitu. Ada orang yang pemasukannya 10 juta sebulan, ada yang mungkin 5 juta, mungkin 7 juta, tapi pada saat berkorban sama. Pertanyaannya, apakah pahala di sisi Allah nanti akan mendapatkan nilai yang sama ketika kita bersedekah yang sama? Belum tentu mendapatkan nilai yang sama, karena kesungguhannya beda-beda.
Ya secara logika orang yang mempunyai penghasilan 5 juta dalam sebulan, kemudian satunya 10 juta, ketika berkorban sama-sama 3,5, ya secara logika pasti kita akan mengatakan yang lebih bersungguh-sungguh berkorban itu yang 5 juta itu. Ya, kenapa? Karena dia mengeluarkan dengan jumlah yang sama, padahal pemasukannya tiap bulan itu berbeda. Bagi ketika kita melihat orang memberikan sesuatu, tidak saja melihat pada kuantitasnya, tidak melihat kuantitasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kalau Bapak Ibu punya kemampuan lebih, maka tidak sampai ikut hanya untuk 1 orang. Misalnya, wah mampu untuk 2 orang berkorban, ya 2 orang berkorban. Mampunya 3 orang, silahkan. Ada 1 keluarga, misalnya ada keluarganya 5, ya kelima-limanya berkorban kalau memang mampu. Ya, tapi kalau misalnya pas-pasan, ya 1 keluarga untuk 1 orang, 1 keluarga 1 bagian, 1 keluarga 1 bagian. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada orang yang benar bagi orang yang hatinya kotor. Berbuat baik pun tetap dicela, apalagi berbuat tidak baik. Nah, ini kalau sudah hatinya kotor, ya tadi sifat munafik itu, hatinya kotor, maka yang dilihat itu semuanya negatif, semuanya kejelekan yang dilihat. Itu hatinya kotor. Padahal orang itu kan mesti punya kebaikan, juga punya kelemahan. Orang yang hatinya kotor akan melihat orang itu dari sisi kelemahannya. Sebaliknya kalau hatinya bersih, itu akan banyak melihat orang dari sisi kebaikannya. Oh, namanya kacamata kotor misalnya, ya. Kacamata kotor itu ya semuanya kelihatannya kotor, itu kelihatan kotor. Misalnya pakai kacamata kemudian banyak lumpurnya begitu, ya. Ya kelihatan yang dilihat itu kotor semuanya, ya. Kotor semuanya, ya. Jadi ini ciri orang munafik itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi kita mengupayakan melihatlah sesuatu itu dari aspek positifnya. Termasuk memperlakukan diri kita semuanya demikian. Makanya ada motivasi itu agar kita ucapannya juga menghindar dari kata-kata yang negatif. Walaupun sebenarnya kenyataannya sama, tapi ucapannya kita arahkan kepada yang agak positif. Misalnya kemarin saya dapat contohnya itu, kalau kita misalnya perjalanan, misalnya pas macet gitu ya, maka ucapan macet itu negatif. Kenapa? Karena macet itu mesti, wah ini mesti ya banyak hal lah, istilahnya waktu lah macet itu. Tapi kemudian diminta untuk mengucapkan kalimat yang lain, kalimatnya gimana keadaannya kendaraan sekarang penuh gitu. Penuh itu kalimat lebih positif ya. Sama dengan kita mengucapkan misalnya kepada anak-anak kita misalnya melakukan hal yang kurang baik, kan kita tidak berkenankan mengatakan jangan nakal begitu, tidak perlu begitu. Tapi yang lebih positif apa? Yang pinter ya gitu. Yang pinter ya kalau mau melakukan ini, yang pinter ya sama teman-temannya. Kita menghindari kalimat-kalimat yang nuansanya negatif. Padahal sama, tujuannya sama, tapi kita coba menghindar hal-hal yang negatif itu. Termasuk ketika kita melihat kenyataan dalam kehidupan kita, biar kita tidak semakin sumpah begitu ya. Kita melihat aspek-aspek yang lebih positif. Mencela terhadap perbuatan baik adalah ciri orang munafik. Yang disebutkan di ayat tadi itu, Allah menyampaikan celaan ya kepada orang munafik itu, di mana orang munafik itu tidak senang, artinya selalu mencela orang-orang yang sebenarnya sama-sama melakukan kebaikan itu. Bersedekah banyak salah, bersedekah dikit salah, apalagi gak bersedekah, kan begitu ya, apalagi gak bersedekah tambah itu. Jadi akan selalu ada celah untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Nah, ini larangan agama kalau sampai kita mengatakan atau mencari-cari kesalahan orang. Kemudian
Tidak diperbolehkan mencela orang yang memberi sebesar apapun. Sebesar apapun, dalam bentuk apapun, kita tidak boleh sampai mencela, walaupun yang diberikan itu mungkin tidak kita harapkan. Ya, yang penting ada ada keinginan baik lah yang memberi itu, tidak memberikan sesuatu yang buruk. Ya, memberi sampah itu tentu kan nggak baik ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena masing-masing kita tidak sama kemampuannya, manusia gak sama kemampuannya. Kalau dia sudah berniat untuk memberikan sesuatu, satu-satunya jalan bagi yang menerima itu adalah menerima dengan senang hati. Bagi kita, misal ada orang sedekah 1.000, kira-kira bagaimana perasaan kita? Mungkin buat apa sih 1.000? Dia mungkin bagi kita. Tapi bagi orang yang benar-benar kesulitan mencari penghidupan, 1.000 itu luar biasa. 1.000 itu sudah besar ya. Makanya kita melihatnya tidak hanya pada aspek diri kita, tapi kita coba untuk melihat secara umum. Sangat mungkin ada yang tidak suka sekalipun telah melakukan kebaikan. Itu pelajaran memang bagi kita. Pelajaran bagi kita. Apa yang disampaikan tadi itu, pelajarannya adalah kita ini sekalipun melakukan kebaikan, bisa saja orang lain itu menangkap yang berbeda. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Bahkan mungkin pernah mengalami kita. Ini pelajaran yang sangat berarti bagi sehingga kita ini tidak terlalu repot, tidak terlalu tersiksa ketika ada orang lain menangkap negatif terhadap perbuatan baik kita. Lalu repot. Itulah salah satu kenapa kita perlu ikhlas gitu. Perlu ikhlas gitu ya. Karena kalau tidak ikhlas kan masih butuh perhatian sana sini, perlu penghargaan, perlu ucapan terima kasih, perlu ucapan yang positif-positif. Kan itu keinginan kita. Selama itu kita ada keinginan dalam diri kita ketika kita melakukan kebaikan, itu karena kita kurang ikhlas namanya. Kurang ikhlas. Tapi kalau sudah ikhlas melakukan sesuatu, ya sudah, orang mau menilai ini itu terserah mereka kan. Apa artinya penilaian manusia kalau kita sudah punya keinginan untuk dinilai Allah? Apa artinya dinilai oleh manusia? Sama dengan begini, sama ini logikanya. Kita melakukan sesuatu ini, misalnya mau renovasi masjid misalnya gitu ya, atau di mana lah. Kenapa renovasi masjid? Karena nanti akan dihadiri oleh presiden misalnya. Contoh, karena Pak Prabowo misalnya mau sholat Jumat di sini misalnya, di Permak depan ya, disambut dengan luar biasa. Kemudian misalnya anak kecil lewat di depan masjid kita, kemudian ngomel di depan masjid itu. Anak kecil misalnya anak TK misalnya atau seusia itu ngomel gitu. Alah Pak, kerja apa itu? Buat apa sih pekerjaan itu? Misalnya ngomel begitu. Apa perasaan kita? Bagi kita, karena tujuan kita melakukan sesuatu ingin dilihat presiden, apalah artinya penilaian anak kecil itu? Apalah artinya penilaian anak kecil? Ya, kan tidak ada artinya. Artinya begini, ketika kita fokus ingin dinilai oleh Allah yang Maha Kuasa, apa sih artinya penilaian makhluk itu? Seandainya makhluk itu menilai positif atau negatif, apa sih artinya penilaian itu? Kan tidak ada artinya, karena kita sudah fokus ingin dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak terlalu repot lah mau dinilai apa. Yang penting sudah melakukan sesuatu yang positif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah repotnya kalau banyak mendengar penilaian manusia. Sering mendengar ingin dihargai, dihormati, yang terjadi apa? Bisa saja yang sebaliknya, ingin pujian yang diberikan cacian, kan begitu. Ingin penghargaan yang diberikan celaan, ingin senyuman yang diberikan tangisan, dan lain sebagainya. Itulah kehidupan. Nah, ini pelajaran yang sangat berarti dalam kita beramal, biar nanti kita tidak mengharap apapun dari orang lain. Sangat mungkin ya. Jadi tidak usah kaget kalau ada orang menilai memberikan penilaian apa ketika kita melakukan kebaikan. Tidak usah kaget. Sudah pernah terjadi, sudah sering terjadi dalam kehidupan. Sudah sering terjadi, bahkan masa Nabi sudah terjadi semacam ini.
Kesalahan ini agar orang yang telah melakukan kebaikan fokus kepada ridha Allah semata. Tidak perlu membandingkan amal seorang dengan amal orang lain, karena manusia hanya bisa melihat yang nampak saja. Yang nampak yang bisa kita lihat, yang tidak nampak kita tidak tahu. Niat hati orang itu gak bisa kita nilai, gak bisa. Yang bisa kita lihat ya yang kelihatan dengan mata kita. Adapun yang dalam batin tidak ada. Maka dalam salah satu hadis itu disebutkan, inni umirtu an ahkumid dawahir wallahu yatawallas sarair. Kami atau kita manusia ini hanya bisa menilai yang nampak saja, sedangkan yang ada di dalam batin itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama itu kita lihat baik, ya sudah kita nilai itu baik. Persoalan ada niat yang lain di dalam batinnya, itu sudah bukan urusan kita, sudah bukan urusan, kecuali memang sudah bisa dianalisa dengan misalnya ada ada perjanjian, misalnya ada calon anggota dewan misalnya gitu, mau bersedekah ke masjid, ini Pak tak kasih ini dan ini, tapi tapinya ini lihat ini, tapinya ini, tapi nanti milih saya, ini tidak boleh, tentu tidak boleh, khawatir nanti gak jadi, karpetnya diambil lagi loh. Kan repot. Nggak jadi nanti diambil ya. Bapak-bapak, baik, saya kira itu yang bisa kita bahas untuk pagi hari ini. Jika ada respon, ada yang mau menyampaikan. Oh gimana? Enggak. Assalamualaikum. Kita pada bahasan munafik tadi ya Ustaz ya. Ini memang beberapa bulan ini ada selesai. Misalnya yang satu ingin mengungkap, yang satu ingin menutupi. Nah kita sebagai penonton bingung juga ya. Jadi yang satu itu ingin tahu sampai di detail-detailnya, ini tulisannya seperti ini fotonya begini. Kemudian yang satunya ini ijazah saya. Kita itu bagaimana sikap kita gitu. Kita nonton jadi bingung sendiri. Begitu kita. Ini nanti kalau saya jawab dikira ada di sebelah saya nih ya. Serba repot itu ya, serba repot karena memang keadaannya sudah menjadi bukan hanya isu nasional ya. Ya memang bagi kita insya Allah ya, mudah-mudahan kita kan, kalaupun kita lihat sama-sama melihat semua adalah kedua kelompok, kita kan insya Allah sudah bisa dengan nalar kita untuk menilai. Kalau hanya untuk menilai, oh ini argumentasinya bagus, ini argumentasi, ya mungkin sebatas itulah untuk kita, sebatas untuk mencari membantu nalar kita, oh ternyata banyak aspek-aspek yang bisa diungkap di situ, baik yang mencari tadi secara detail ya, mau membuka secara luas kesalahannya, termasuk yang mau menutupi, kan kita bisa melihat. Dan yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu, kita ambil pelajaran, oh ternyata banyak loh yang bisa dibahas dengan itu. Satu sisi yang A ini ternyata aspeknya banyak juga ternyata. Yang B juga begitu. Nah, akhirnya kita banyak tahu tentang dunia hukum ternyata. Jadi kita banyak belajar di situ, banyak belajar. Oh, dunia hukum ternyata di situ banyak hal-hal yang di luar mungkin pemikiran kita sebelumnya. Satu sisi misalnya ya, contoh misalnya. Bagi satunya mengatakan, cuma itu kan tinggal ditunjukkan saja, selesai. Nah, kan begitu. Tapi sisi lain ternyata punya pandangan yang lain. Pandangannya apa? Pandangannya itu adalah ia mengatakan itu kan urusan pribadi kan, sehingga ia tidak punya hak untuk memaksa menunjukkan. Benar juga, logikanya benar. Tidak ada yang punya hak untuk memaksa menunjukkan.
Oh, begitulah logikanya. Jadi kita hanya bisa belajar dari sisi bagi argumentasinya, kita upayakan tidak sampai posisi untuk ikut menjelek repotkan ya, ikut menjelek-jelekkan semuanya, karena akhirnya semuanya jelek loh. Kalau kita melihat kalau kita mau mencari kejelekannya tuh ya. Tapi kita coba mencari aspek-aspek positifnya, karena mau tidak mau kita akan dapat informasi loh. Selama Bapak Ibu megang HP, selama Bapak Ibu lihat TV, informasi itu kemungkinan besar akan nyampe. Kita akan baca loh, Maka kita cari aspek-aspek positif sajalah. Ketika kita mendapatkan banyak penjelasan, oh ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan di situ. Saya tidak dalam rangka berada di satu atau dua belah pihak gitu ya, tapi kita berdasarkan pelajaran pagi hari ini, kita coba melihat sesuatu dari aspek-aspek yang bermanfaat untuk kita. Sekiranya bikin bingung, ya tidak usah dilihat. Wah ini bingung-bingungkan, tidak usah, selesai. Allah alam bisawab. Ya, masih ada Pak? Masih. Oh iya ya. Alhamdulillah pagi ini sepertinya kajian ini sangat mengena kita, baik kita sebagai orang yang bekerja, mungkin yang pensiunan atau mungkin yang masih sekolah. Kalimat yang saya catat tadi, impian, niat kuat bisa mengalahkan berbagai tantangan yang menghalanginya. Ini luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya, tidak ada orang yang benar bagi orang-orang yang punya motor. Nah, ini kan dari pikiran kita, biasanya itu menjadi ucapan kita. Dari ucapan kita itu biasanya menjadi perbuatan kita. Nah, Ustaz, kami kan ceritanya kan pengurus takmir nih. Nah, biasanya kan pengalaman-pengalaman itu dengan berbagai jamaah itu kan sikapnya juga macam-macam ya Ustaz ya. Kalau misalkan kita sebagai pengurus takmir itu yang diingat, oh kalau Pak Rudi begini, kalau Pak Bambang begini, kalau Pak ini begini. Tapi lebih banyak yang diingat negatifnya, sepertinya gimana ya Ustaz ya? Bagaimana menumbuhkan supaya yang kita ingat itu positifnya? Kalaupun ada negatifnya, insya Allah baik dan ibadah, supaya kita dalam melayani itu berkembang berpikirnya kepada hal yang positif, sehingga melayaninya itu hati kita lebih nyaman Ustaz, sehingga yang tidak pada poin yang tadi bahwa orang yang hatinya kotor tidak akan pernah melihat kebaikan. Kacamatanya kotor yang tidak ada ya terus di depannya itu. Gimana supaya kita melayaninya itu selalu berpikir positif. Bisa. Artinya agar hati kita tetap bisa nyaman melihat orang lain. Kan sementara kita ini sudah hafal masing-masing. Si A ini seperti ini, B ini. Itulah salah satunya Bapak Ibu yang dimuliakan. Kita melihat aspek-aspek positif atau potensi yang dimiliki oleh orang itu. Ada satu orang yang tidak bisa ngomong, tapi dia bisa bekerja. Berarti positif. Dia kadang-kadang kalau ngomong itu bulat gitu kan, tapi suruh kerja langsung segitu ya. Berarti potensi dia di bekerja. Jadi kalau bisa sebagai pimpinan itu biasa kan bisa memetakan, oh ini person yang untuk diskusi wilayah diskusinya bagus, oh ini bekerjanya bagus dan sebagainya. Memang melihatnya aspek-aspek positifnya. Sekaligus kita mengantisipasi agar tidak sampai memberikan sesuatu yang tidak ia mampu. Misalnya kita sudah tahu dia analisanya sangat lemah, kemudian kita masih ngasih tugas yang butuh analisa sama dia. Padahal kita sudah tahu kelemahan dia. Justru disitulah salah satu yang perlu kita cari kelebihan dia. Karena kelemahannya analisa, maka kita tidak bisa memberikan tugas yang sifatnya analisis sama dia.
Sama dengan misalnya ada keterbatasan dari segi fisik misalnya. Kita dolim kalau kita membebani pada dia untuk mengerjakan yang sifatnya fisik. Tapi kita lihat potensinya apa sih dia? Oh, potensinya ini, oh berarti administrasi misalnya. Kita kasih tugas administrasi. Itu aspek-aspek yang bisa kita ambil bahwa kita telah melihat sisi-sisi positifnya dan kita memberikan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita betul-betul menghindar, Pak. Menghindar kalau sampai kita punya pandangan negatif kepada orang lain. Alihkan pandangan kita bahwa orang itu punya banyak kelebihan. Sekalipun dia punya kelemahan, dia punya banyak kelebihan. Itu yang perlu kita alihkan. Biar tidak sampai berpandangan yang kurang baik kepada orang lain. Semuanya baik, kita semuanya baik, semuanya. Ya, kita tinggal lihat kebaikan-kebaikan masing-masing, potensi masing-masing itu. Seandainya ada yang kurang sesuai dengan yang kita harapkan, anggaplah itu sebagai bagian dari kelemahan yang memang masing-masing orang itu punya kelemahan, gitu ya. Kita melihat, oh ya memang semua punya kelemahan, termasuk diri kita punya kelemahan, sehingga kita ini tidak perlu menuntut orang sempurna, karena kita sendiri punya kelemahan. Mungkin itu Allah alam bisawab. Kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjaga hati, karena hati ini yang memotori semuanya. Kalau hatinya baik, insya Allah ucapannya juga baik. Kemudian juga menyampaikan ke orang lain itu akan juga mungkin juga akan ditangkap baik, karena berangkat dari hati yang baik. Ketika hatinya kurang baik, biasanya juga akan ditangkap. Walaupun ucapannya baik, tapi berangkat dari hati yang kurang baik, biasanya orang lain pun akan menangkap dengan yang tidak baik juga. Itu karena itu yang perlu sangat dijaga adalah batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Allah a'lam bishawab. Kita akhiri penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.